nama saya Jessica Grace Bawole. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak J. Maatul SPD selaku anggota DPR Kabupaten Kepulauan Talaut. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan Pancasila. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemahaman dan pandangan terkait ideologi Pancasila? Ya, begini, Pancasila itu adalah ideologi negara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya pemersatu bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila ini sudah teruji. Begitu negara dirongrong oleh berbagai gerakan-gerakan komunisme dan sebagainya, Pancasila satu-satunya bertahan. Dan Pancasila ini kenapa dijadikan ideologi bagi negara Republik Indonesia? Karena Pancasila sudah teruji dan mampu mempersatukan beragam suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi satu. Dan itulah sampai hari ini kenapa pemerintah dan rakyat Indonesia menganggap Pancasila itu, menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi, karena Pancasila jadi pemersatu, sudah teruji, bahkan harga mati bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan pemerintahan negara pada masa sebelum reformasi dan sesudah reformasi? Ya, kita dulu berada pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini ada beberapa kelebihannya, bahwa pemerintahan Orde Baru memang tingkat keamanan, tingkat kenyamanan itu berlaku di Indonesia. Tetapi paling banyak itu tingkat kekurangannya. Karena di zaman Orde Baru semua hak-hak masyarakat itu dipreteli. Kebebasan berpendapat tidak bisa sama sekali, bahkan gelombang-gelombang korupsi, bahkan penguasaan terhadap aset negara dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Perbandingannya dengan zaman reformasi itu sudah sangat baik. Pertama, memberi kebebasan kepada setiap masyarakat mengeluarkan pendapat, memberi koreksi terhadap pemerintah, dan keterbukaan di mana-mana terjadi. Sehingga setelah terjadi reformasi pada tahun 98, pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat, dan pemerintah dikendalikan juga dengan sedemikian rupa, sehingga masa reformasi ini dianggap masa yang baik, masa yang bagi pemerintah, rakyat diberi kewenangan untuk memberi masukan dari aspek mana saja. Apa tanggapan Bapak terhadap pemerintahan saat ini? Ya, pemerintah saat ini menurut saya sudah bagus. Berbagai regulasi, peraturan perundang-undangan yang ada sudah baik dalam pelaksanaannya. Memang regulasinya baik, tetapi tergantung sikap dan sifat pemerintah itu. Nah, pemerintah yang sekarang menurut saya itu sangat baik ketika di segala bidang melakukan berbagai pembangunan dalam rangka kemaslahatan banyak orang. Kemudian sisi-sisi positif seperti kepemimpinan Pak Jokowi dalam 2 periode saat ini, begitu banyak infrastruktur dibangun, kemudian daerah-daerah tertinggal dikembangkan, pembangunan diarahkan kepada daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah perbatasan dikembangkan, bahkan mengutamakan ekonomi kerakyatan, sehingga tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat makin tahun makin bertambah, berkurangnya tingkat kemiskinan. Ini salah satu standar pengukurannya, berkurangnya jumlah kemiskinan, bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan, kemudian tingkat kepercayaan asing terhadap negara Indonesia makin kuat, terbukti dengan berbagai investasi yang masuk ke Indonesia. Apa yang menjadi harapan Bapak untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa depan? Ya, pemerintah harus terbuka, pemerintah harus benar-benar mendengar, bahkan melihat, meninjau apa yang ada
menjadi kekurangan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan sebaik mungkin, bahkan harus merombak berbagai regulasi yang masih menghambat tujuan-tujuan untuk kemudahan-kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Jadi harapannya ke depan Indonesia ini akan semakin maju jika pemerintahnya benar-benar memahami kondisi arus masyarakat yang paling bawah, sehingga semua dia tahu, begitu dia tahu, dia kelola, dia bawa dalam program kerja pemerintah yang pada akhirnya terjawab dengan perencanaan pemerintah, pelaksanaan berbagai program, dan ujung-ujungnya masyarakatnya. Cukup sekian yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak dalam wawancara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan lain. Terima kasih sebelumnya Bapak. Terima kasih, selamat malam. Ya, nanti kalau ada apa-apa juga kami tetap siap untuk memberi masukan-masukan untuk sebagai bahan untuk pengajuan skripsi dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak.